Gue nggak percaya trauma itu bisa hilang 100% kecuali lo amnesia. Nggak mau kan seumur hidup lo dihantui dengan trauma ini. Ini dia cara-cara dari gue, stay tune dan tonton video sampai habis sehingga lo tahu maksudnya. Let's move. Guys, sebelum kita bahas bagaimana caranya kita keluar dari trauma hubungan sebelumnya, ya, ini hubungan lebih ke relationship, entah itu dari mengatasi dan menangani seperti apa, karena gue percaya bahwa trauma itu tidak dapat dihilangkan 100%. Ya, oke, sekarang gue akan kasih penyebabnya dulu. Kenapa sih lo bisa dapat trauma ini? Apa hal-hal yang bisa menyebabkan orang trauma dalam memulai hubungan baru? Karena ya dia punya trauma ini. Trust me, ini penting banget buat kita paham. Jadi gini, biasanya orang mendapatkan trauma itu karena terjadi beberapa hal sebelumnya, ya. Dan biasanya orang yang paling umum kena trauma itu kenapa? Kenapa? Ya, selingkuh. Kata-kata selingkuh adalah membuat trauma seumur hidup buat seseorang. Lo udah kasih sepenuhnya buat dia, waktu, tenaga, kepercayaan, hati lo seutuhnya buat dia, tapi nyatanya dia main di belakang lo. Itu sakit banget kan? Atau di sisi lain, jangan selingkuh deh. Ya itu kayak terlalu besar banget. Dari hal-hal kecil aja dia bisa buat orang trauma lo. Yaitu orang yang sering berbohong. Misalnya mantan lo sering berbohong, sering nggak nempatin janjinya. Ini membuat kepercayaan lo makin lama makin menipis dan habis, guys. Atau ada lagi nih, permainan pikiran. Ya, ini sih bisa dibilang licik atau manipulatif. Karena bikin lo jadi merasa bersalah terus. Padahal lo nggak salah, dia yang salah. Parah gak sih kayak gitu? Belum lagi ada kekerasan, seperti fisik, verbal, emosional, pelecehan seksual, bahkan ancaman. Ini banyak banget kasusnya, ya. Apalagi pasangan lo, misalnya tiba-tiba dia minta pap, ya, minta foto ke area privasi kita. Kalau kita nggak ngasih, dia akan memberikan ancaman dan lain sebagainya. Dan ketika lo udah kasih, apa yang dia perbuat? Dia minta lebih. Ini banyak banget yang kasusnya. Ya, ini hati-hati banget buat kalian, hati-hati. Jangan sampai mau mulut dia manis seperti apa, mau dijanjiin nikah karena sudah dikasih foto itu, jangan terbodohi. Jangan jadi orang yang bodoh-bodoh amat soal itu. Karena ketika lo udah kasih fotonya ke dia, dia pasti akan minta lebih. Dan ketika dia minta lebih dan lu menolaknya, apa yang dia perbuat? Menyebarkan foto lu atau video lu di sosial media. Dan itu akan menjadi hidup lu hancur. Ya, ngerti? Oke, jadi berhati-hatilah. Jangan terlalu percaya sama siapapun, bahkan itu tunangan lo sendiri. Nah, selain itu, ghosting, hilang tanpa ada alasan, hilang tanpa ada kabar. Kayak misalnya, lo udah nyebar undangan, lo udah kenalin dia ke orang tua, udah nabung berdua, tapi duitnya diambil sama dia, dan dia tiba-tiba menghilang. Ya, kayak setan tiba-tiba menghilang. Makanya kan dibilang apa? Ghosting. Tiba-tiba menghilang. Nah, ini parah banget nih. Ini adalah hal yang banyak juga dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ketika kita sudah memberikan semuanya, ketika kita sudah memberikan hati kita, kepercayaan kita, dan lain sebagainya, tapi tiba-tiba dia hilang tanpa alasan. Dia hilang tanpa kabar, dan ini membuat trauma yang sangat amat dalam. Nah, ketika lu udah ngebayangin, lu punya ekspektasi tinggi, punya harapan tinggi sama dia, tiba-tiba hilang. Itu gila tuh orang, ya, gak waras tuh orang, parah. Ketika lo sudah dikasih harapan, ketika lo sudah dikasih janji-janji manis gitu kan, tapi ternyata tiba-tiba dia hilang tanpa alasan. Bahkan ketika lo sudah memberikan semuanya. Makanya hati-hati, jangan terlalu percaya sama orang, ya guys ya. Hati-hati, jaga diri kalian, dan jangan sampai kalian mempermalukan diri kalian sendiri dan orang tua kalian. Apalagi kalian terjebak dalam hubungan toxic relationship. Ya, ini banyak banget ketika hubungan kalian tuh nggak sehat. Hubungan kalian tuh malah jadi berantem terus, toxic, full drama, ya kan, dikit-dikit drama gitu ya, kayak nggak habis-habis lah gitu kan. Jadi kalian merasa kayak, ketika kalian berada di hubungan yang toxic relationship, itu akan menghancurkan mental kalian. Itu akan menghancurkan mental kalian, dan itu bakal lebih parah. Nah, mungkin kalian juga dapat mantan sebelumnya yang selalu compare diri kalian dari teman-teman dia, saudara dia, adik dia, bahkan dari mantan dia, ya. Dia selalu membandingkan diri lo, entah dari fisik, penampilan, pakaian, rambut, terus pendidikan, ekonomi, jabatan, dan lain sebagainya. Dia selalu mengcompare diri lo. Itu sebenarnya sudah masuk ke dalam toxic relationship. Dia selalu mengcompare diri lu. Jadinya yang terdampak dalam diri lu apa? Yaitu lu jadi insecure sama diri lu sendiri. Lu jadi merendahkan diri lu sendiri. Lu merasa diri lu gak berharga buat pasangan lu. Dan lu merasa bertanya, kenapa ya? Apakah ada yang kurang sama gue? Lu jadi nggak percaya diri sama diri lu sendiri karena lu selalu di-compare sama orang lain. Nah, ketika lu sudah menemukan bibit-bibit, oh
Kok gue di-compare? Kok gue selalu dibanding-bandingkan? Ketika lo dibandingkan, mungkin sekali dua kali lo masih terima, tapi kalau sering, itu sudah menjadi tanda tanya, bahkan tanda seru. Alhasil adalah lo harus hilangkan orang itu. Maksudnya adalah putus ya. Jangan sampai lu ini dia gitu ya. Maksudnya adalah lu keluar dari hubungan seperti itu. Hubungannya nggak sehat. Tapi kalau lu sudah ada, oh dia compare terus, oh yaudahlah nggak apa-apa lah gitu kan. Lu nya yang bodoh. Ya, jangan terlalu bodoh dalam hubungan. Oke, ketika lu sudah melihat dia orangnya bohong terus, dia orangnya kasar, dia orangnya main tangan gitu kan. Ketika pacaran aja dia main tangan, apa yang akan terjadi di pernikahan nanti? Main kaki. Ya, aduh. Ya, maksudnya adalah ketika lu sudah melihat tanda-tanda itu, udah sebaiknya lu hindari, jangan sampai membuat trauma itu semakin dalam. Ya, jangan jadi orang yang nggak tahu tanda-tanda seperti itu. Terkadang Tuhan sudah memberikan tanda-tanda, tapi elunya sendiri yang denial. Yang, tapi kan gue cinta, makan tuh cinta. Kayak terlepas dari penyebab-penyebab trauma yang pernah lo dapatkan dari hubungan sebelumnya, yang paling nyebelin, yang paling ngedongkol, ketika trauma dari hubungan sebelumnya, itu adalah carried over in the new relationship. Jadinya lo udah takut duluan sebelum memulai, trauma-trauma dari masa lalu, trauma-trauma yang pernah lo dapatkan dari masa lalu, itu jadi masuk ke hubungan yang sekarang. But remember guys, trauma is different for each person, ya. Nggak semua orang sama. Gue paling benci ketika orang bilang semua cowok itu sama, semua cewek itu sama. Lo nya aja ketemunya yang kayak gitu dan belum dapat aja, ya. Jadi bukan berarti orang tuh sama, orang tuh berbeda-beda. Bahkan trauma yang lo dapat, trauma yang gue dapat juga berbeda kan, dari orang yang berbeda juga. Ya kali orangnya sama. Tapi ujung-ujungnya trauma yang kita dapatkan dari hubungan sebelumnya itu menciptakan apa? Menciptakan trust issue. Kita nggak mudah lagi percaya sama seseorang. Kita jadi melindungi diri kita dari hal-hal yang sebelumnya pernah terjadi. Atau jadi overthinking, nggak percaya diri, dan bahkan lo mungkin menyalahkan diri lo sendiri sekarang. Kenapa gue ditinggalin? Kenapa gue diselingkuhin? Kenapa gue di ghosting? Nah, lo jadi insecure. Lo jadi merendahkan diri lo sendiri. Menurut gue insecure itu hal yang wajar, karena ketika lo tidak insecure, lo tidak akan belajar dari sebelumnya. Lo tidak akan menjadi orang yang mencapai lebih lagi nantinya. Tapi kalau lo merendahkan diri lo, itu sudah hal yang paling parah. Tidak semua hal yang ketika lo disakiti sama seseorang itu kesalahan lo, bukan. Ya, tidak selamanya seperti itu. Bukan kayak gitu. Memang ya jalannya seperti itu, dan itu adalah membuat tuh belajar dari trauma itu. Karena nggak mungkin Tuhan mempertemukan seseorang, apalagi ya entah itu buat pembelajaran atau buat masa depan, itu tidak ada alasan. Pasti ada alasan tersembunyi di balik itu. Nah sekarang lo paham kan kenapa trauma ini harus dibahas, kenapa trauma ini harus kita atasi, dan bagaimana caranya kita keluar dari trauma itu walaupun kita nggak keluar 100%. Ya, gue nggak percaya trauma itu bisa hilang 100% kecuali lo amnesia. Karena trauma itu sejatinya adalah terus mengikuti bayang-bayang kita. Ketika misalnya, oke, lu udah bisa 50% ke atas, lu bisa hilangkan trauma itu. Tapi 50% lebihnya seperti apa? Ya kita nggak tahu. Dan itu akan terus ngebayang. Kayak misalnya lu denial gitu, gue tapi udah nggak trauma kok Mel gitu kan. Lu pembohong. Lu berbohong sama diri lu sendiri. Ya, terima trauma itu, jadikan pembelajaran, dan gue nggak percaya ketika orang itu bilang bahwa gue udah hilangkan trauma itu 100%. Karena secara tidak sadar, lo pasti akan masih takut akan bayang-bayang seperti itu. But it's really important for us to be aware. Supaya kita bisa mulai proses healing, percaya deh, ketika kita sudah bisa mengatasi, bahkan menangani, menghandle trauma yang kita pernah dapatkan dari hubungan sebelumnya, hidup ini akan jauh lebih indah. Karena kita sudah bisa menghandle trauma itu. Karena semua orang pasti merasakan trauma. Entah dari hubungan, karena ini konteksnya adalah hubungan ya relationship. Mungkin ada juga hubungan keluarga, hubungan pertemanan, hubungan dan lain sebagainya. Pasti ada. Dan ini tips bisa mencakup semuanya kalau lo bener-bener bisa ngelakuinnya sesuai dengan arahan gue. Oke, mungkin penyebab-penyebab trauma itu ya gue bahas segitu aja ya. Karena ya mungkin kalian beda untuk dapat traumanya. Tapi kalau gue bahasin semua, gue jabarin semua, ini video nggak habis-habis nih. Oke, pertanyaan besarnya sekarang mungkin yang lo tanyakan dalam diri lo sekarang adalah,
how can we move on from this trauma? Karena kita nggak mungkin kan terjebak dalam trauma, misalnya kayak lu di kerangkeng, di penjara, diikat gitu kan, dirantai dalam trauma ini. Nggak mau kan seumur hidup lo dihantui dengan trauma ini. Tapi gue ingetin sekali lagi, trauma ini tidak bisa dihilangkan 100%. Yang bisa lo lakukan adalah bagaimana caranya lo menghandle, bagaimana caranya lo mengatasi, bagaimana caranya lo menangani trauma ini. Ini dia cara-cara dari gue, stay tune dan tonton video sampai habis sehingga lo tahu maksudnya. Let's move. Yang pertama, kesadaran diri. Lo harus punya kesadaran terhadap diri lo sendiri. Lo harus bisa mengenali diri lo sendiri. Apa yang membuat lo mengingat kembali trauma itu? Apa yang membuat lo bisa cemas lagi, khawatir lagi, nggak nyaman lagi, bahkan lo overthinking lagi? Lo harus sadar bahwa itu harus lo kenali, itu lo harus sadari. Kayak misalnya lo pernah diselingkuhi sama mantan lo sebelumnya, ya lo punya trauma itu, diselingkuhi. Nah sekarang lo menjalani hubungan yang baru sama pacar lo sekarang, tapi dia tiba-tiba perubahannya itu berbeda lagi. Entah chatnya jadi jarang bales, lama bales gitu, di telepon gak diangkat, diajak jalan juga nolak terus, alasannya sibuk gitu ya. Lu jadi ke-trigger lagi. Nah, lu mulai merasa bahwa cemas lagi, lu mulai merasa khawatir lagi, lu merasa overthinking lagi. Kenali seperti itu, sadar bahwa perubahan yang dalam diri lu itu ada perubahan lagi, ke-trigger lagi lo. Nah, ketika perasaan dan pikiran lu sudah lu kenali, lu sadari, sekarang kita ke fisik. Ya, karena itu udah internal. Sekarang apa sih yang bisa menyebabkan kita menyadarkan diri kita, bisa mengenali diri kita dari eksternalnya juga? Oke, ini mungkin banyak kasus ya. Jantung lu berdetak kenceng nggak? Ya ini kenceng ya, karena berdetak kan pasti berdetak. Kalau enggak lu mati, ya kan? Atau ke tangan lu berkeringat, kaki semua berkeringat yang secara berlebihan dan secara mendadak tiba-tiba. Atau lu tiba-tiba napasnya cepet. Nah, itu harus kenali. Itu adalah tanda-tanda lu ke-trigger lagi. Ketika lu sudah menyadari bahwa oke, ada perubahan diri, gue udah cemas. Gue khawatir sama hubungan ini sekarang, dan gue merasa kayak gila, ini keringetan dan jantung gue juga berdetak lebih kenceng juga, dan gue merasa pokoknya gak nyaman, gue overthinking kemana-mana. Kenali itu, sadari itu, dan selanjutnya adalah lu harus cari tahu apa yang membuat lu damai lagi. Apa yang membuat lu tenang kembali? Atau mungkin untuk meredah semua itu, ya meredah dari fisik lu, dari internal lu, dengan cara dengerin lagu, lu beribadah, lu curhat, lu main game, lu ya main musik gitu ya, lu suka musik atau olahraga dan sebagainya. Coba lakuin hal-hal yang membuat lu jadi kembali lagi. Kayak misal tadi ombaknya tuh gede banget, ombaknya tinggi banget, besar banget, tapi cobalah menjadi ombak itu jadi tenang lagi. Ya, bagaimana caranya? Nah, itu tergantung dari pribadi masing-masing. Apa yang membuat hati lu tenang kembali? Tentu pertama ibadah. Coba lu sholat-sholat, yang gereja ke gereja, wihara-wihara, dan lain sebagainya. Gitu ya, ibadah dulu, atau nanti curhat nanti sama keluarga, sama teman-teman, dan lain sebagainya. Atau lu bisa juga curhat ke gue, DM aja di Instagram gue. Ingat ya, proses untuk lu mengenali diri sendiri dan sadar akan perubahan yang terjadi dalam diri lu ketika lu mulai ke-trigger lagi, itu adalah sulit. Proses itu nggak bisa cepat. Proses itu nggak bisa instan. Bisa aja minggu ini lu bisa mengenali, dan tentu aja mungkin minggu besok lu belum tentu bisa untuk mengenali gitu ya. Karena nggak semua instan. Yang penting lu tetap berusaha. Oke? Yang kedua, afirmasi positif. Ini penting banget. Ketika lo baru bangun tidur, ya, baru bangun tidur pagi, mau berangkat kerja, kuliah, sekolah, dan bisnis lo ngaca, lo bilang sama diri lo sendiri, Mel, ya, kayaknya kita berhak bahagia sih, Mel. Lo bisa dapetin yang lebih lah daripada dia. Itu mah, ya elah, itu mah manusia-manusia nggak guna. Pasti lo bisa dapetin yang lebih nanti. Dan lo juga berhak kok bahagia. Lo juga berhak nanti punya keluarga yang harmonis, keluarga yang luar biasa nantinya gitu ya. Lu harus afirmasi positif seperti itu, jangan negatif. Ya, mulailah setiap hari sekali lu kasih afirmasi positif, sehari lagi gitu. Terus. Lu kasih motivasi baik ke diri lu sendiri. Motivasi positif ke diri lu sendiri. Jangan mengharapkan orang lain akan memberikan deh. Ya, hilangkan kata harapan dan ekspektasi terhadap semua orang. Yang bisa untuk bilang afirmasi positif adalah diri lo sendiri. Lo yang tahu diri lo sendiri. Jangan mengharapkan orang lain nyemangati diri lo. Semangati diri lo sendiri.
Oke, kasih afirmasi positif ke diri lu sendiri. Karena ketika lo seperti itu, tanpa lo sadari, lo akan merubah mindset lo. Lo akan merubah cara pandang lo terhadap dunia, terhadap orang-orang sekitar lo, apalagi terhadap diri lo sendiri. Oke, fokus dan bilang sama diri lo layak untuk bahagia. Lo layak untuk punya keluarga kecil yang harmonis, yang sesuai keinginan lo. Yang ketiga, setting clear boundaries. Lo harus bisa bilang tidak. Lo harus bisa tetapkan dan pasang batas terhadap hubungan lo yang sehat. Ya, ini penting banget buat kesehatan mental lo. Misalnya pasangan lo yang sekarang itu terlalu friendly. Ya, misalnya gue gitu kan. Cowok gue nih terlalu friendly sama teman-teman ceweknya. Wah, itu lo harus bilang sama cowok lo, kamu bisa batasi gak kamu friendly sama dia? Kalau kamu nggak bisa batasi, mohon maaf, ya aku nggak bisa terima kamu lagi dan tidak bisa melanjutkan hubungan ini lagi. Ya, lo harus ngeset boundaries diri lo. Jangan kayak, oh ya udahlah emang dia mah begitu gitu. Jangan gitu ya. Sebenarnya gue juga agak kurang suka ya ketika punya pasangan yang tidak tahu batasan, sampai mana batasan itu dia tetapkan gitu. Jangan sampai loncat dari batasan itu. Makanya ketika lo punya trauma ini, pastikan lo menetapkan batasan terhadap pasangan lo. Yang kamu seharusnya nggak berdeket-deket deh sama dia gitu ya. Aku agak sedikit cemburu dan aku sebelumnya punya trauma itu. Dan menurut gue nggak apa-apa ketika kita jujur sama pasangannya sekarang, sayang aku punya trauma ini. Ya, karena ketika kita udah jujur sama pasangan kita yang sekarang, mungkin kalau dia benar-benar pasangan yang baik untuk kita, dia akan ngerti dan dia akan menetapkan batasannya sendiri. Tapi kalau memang dia tidak sadar dan menurut dia itu biasa aja, tapi menurut kita itu kita terganggu gitu ya, bilang aja, yang aku menetapkan batasan kamu sampai sini ya untuk friendly-nya gitu ya. Kamu boleh main, boleh gitu ya, tapi jangan sampai ngelarang gitu ya. Boleh main, tapi kamu harus tahu batasan seperti apa yang kamu tidak boleh lompati, yang tidak boleh kamu lewati ketika udah punya hubungan sama aku. Oke, karena mungkin sebelumnya kamu seperti itu, tapi kan sekarang udah ada aku. Kamu harus tahu batasan seperti apa. Ya? Kenapa jadi ngomong sendiri ya? Atau setting boundaries ini itu bukan berarti kita harus untuk jaga batasan buat dia gitu, enggak, tapi buat diri kita juga. Ya, setting boundaries hati kita yang sekarang gue bahas. Ketika lo sudah punya hubungan yang baru lagi, ya ketika lo sudah trauma sebelumnya dan sekarang sudah berani untuk menjalani hubungan baru lagi, tolong jangan langsung satset. Ya, ibaratnya, oke, langsung gue percaya sama lu, lu adalah you the only one, dan gue bener-bener mau hidup sama lu gitu kan. Lu satet-satet, padahal baru kenal beberapa bulan. Lu nggak mau kan trauma itu kembali lagi sama lu. Tolong kasih kepercayaan dia perlahan-lahan aja. Ya, percaya lagi perlahan-lahan, mulai mencintai lagi perlahan-lahan gitu. Tapi jangan langsung, oke, gue percaya 100%, gitu. Lu yang bodoh. Ya, udah dapat trauma seperti itu, dan lu merasa bahwa, ya gue langsung percaya gitu sama dia. Stop percaya sama orang lain. Ini akan menjadi hal yang sangat luar biasa ketika lo benar-benar 100% kepercayaan lo kasih ke pasangan lo. Ya, jangan pernah kasih 100% kepercayaan ke pasangan lo. Ya, perlahan-lahan aja dulu, jangan satset-satset, buset, nggak tahan amat bro. Ya, mulailah lihat dari, oh perilakunya seperti ini, oh tutur katanya seperti ini, oh cara dia untuk menepati janji-janji kecilnya aja dia tepati, oh dia tidak berbohong lagi seperti sebelumnya. Lu lihat aja kecil-kecil dulu, ya perlahan dulu, tapi pasti, ya. Jangan langsung kayak, ini nggak pernah bohong nih 2 kali, ya, lu langsung percaya. Dia nggak pernah kasar, langsung percaya gitu ya. Perlahan-lahan lu lihat dulu perilaku dia seperti apa, dari hal-hal kecil dulu. Oke, calm down. Yang keempat, tantang pikiran negatif lo atau negative thinking lo. Ya, ketika lo misalnya, pikiran negatif itu muncul lagi, ya, tentang trauma-trauma sebelumnya terhadap hubungan yang sekarang gitu ya. Coba tanya, kenapa pikiran ini kok bisa muncul? Lo tantang diri lo sendiri. Kenapa? Toh nggak ada buktinya. Lo overthinking nih, gitu ya. Lo overthinking, lo merasa kayak, dia sama aja seperti yang lain. Dia gombal-gombal tapi ujung-ujungnya pahit juga. Terus dia juga janji-janji tapi ujung-ujungnya juga ya ghosting gue. Ujung-ujungnya dia sayang sama gue, kasih perhatian ke gue, tapi ujungnya apa, diselingkuhi gitu ya. Lo harus tanya ke pikiran lo sendiri. Jangan sampai trauma di masa lalu lo tarik ke hubungan yang sekarang dan lo merasa jadi overthinking terus, negatif terus. Coba tantang diri lo, tantang pikiran lo. Ini pikiran negatif yang muncul berdasarkan apa sih, Mel? Gitu ya, lo harus tanya sama diri sendiri, berbicara dengan diri sendiri. Ini pernah sih gue buat konten, nanti gue kasih tahu ya. Itu pentingnya kita self talk.
Ya, coba tanya, ketika pikiran negatif muncul, misal tiba-tiba, lo kok dia nggak angkat telepon gue, lo langsung netting tuh, netting tuh, gitu kan. Tanya, kenapa gue bisa memunculkan negative thinking ini? Berdasarkan apa gue overthinking? Kalau memang tidak berdasarkan apa-apa, tidak terbukti apa-apa, ya lo udah, jangan terlalu berpikir negatif terus, malah jadinya makin ruyam gitu ya. Jadi kayak, kamu selingkuh ya, kamu main di belakang ya, kamu nggak angkat telepon aku karena kamu lagi ini gitu ya. Kalian terlalu banyak berpikiran negatif. Oke, gue paham lu punya trauma di masa lalu seperti itu juga, tapi tolong, ketika lu sudah menemukan hal seperti itu lagi, muncul negative thinking lagi, tanya sama diri lo, tantang pikiran lo, ini berdasarkan bukti atau tidak? Atau ini cuman angan-angan gue doang? Yang kelima, fokus on the present. Lo harus nikmatin masa-masa kini sama pasangan baru lo sekarang. Ya, jangan sampai trauma-trauma dari masa lalu. Ya, misalnya ini batu bara yang masih panas, trauma dari hubungan sebelumnya, lo bawa nih batu bara panas ke hubungan yang sekarang. Ya, akibatnya apa? Kebakar tuh hubungan lo. Karena lu nggak nikmatin masa-masa sekarang. Hidup lu masih terbayang, hidup lu masih terpenjara di dalam trauma-trauma sebelumnya. Ya, coba fokus dengan apa yang dilakuin pasangan lu sekarang, pacar lu sekarang, daripada lu masih ngebayangin mantan lu pernah ngelakuin hal yang sama juga sekarang. Ya, misalnya gini, pacar lo sekarang ini berperilaku seperti sebelumnya, yang berkata-kata manis, yang sering janji-janji manis gitu ya. Dan lu masih kayak, ini mah udah biasa banget, ini mah udah kayak mantan gue, pasti ujungnya ghosting, pasti ujungnya selingkuh gitu ya. Jadi lu jadi udah langsung teng gitu ya, lu gak nikmatin proses yang sekarang. Coba pikirkan bahwa tidak semua orang sama. Oke, jangan lu menyamakan apa yang dilakukan pacar lu sekarang itu sebelumnya pernah dilakukan sama mantan lu. Ya terus aja seperti itu, nggak hilang-hilang tuh trauma lu. Ya, masih terjebak, masih terpenjara lu di dalam trauma itu. Oke, lu mau keluar kan dari trauma itu? Tolong serius. Oke, itu adalah 5 tips dari gue, dan semoga lu bisa menerapkannya, semoga lu bisa keluar dari trauma itu, dan semoga lu bisa menghandle trauma-trauma yang pernah dilakui pasangan lu sebelumnya ke lu sekarang. Oke, jalin hubungan yang sekarang baik-baik, percaya sama dia, tapi perlahan-lahan aja. Oke, remember guys, the healing process takes time. Ingat, ya, celebrate small victories. Kayak misalnya lu udah mulai terima-terima kepercayaan sedikit demi sedikit, sanjungan-sanjungan dan janji-janji manis dia. Bukan mikir kayak, dia mah udah biasa, ini pasti ghosting lagi, ini mah biasa, ini selingkuh lagi gitu. Jangan seperti itu. Oke, ingat, move on itu bukan perlombaan. Ini adalah perjalanan. Ini adalah perjalanan diri lo menemukan jati diri lo lagi, menemukan hal-hal yang lebih indah lagi, walaupun sebelumnya sudah dipatahkan oleh mantan lo sebelumnya. Oke, ini adalah perjalanan, bukan perlombaan. Ada kalanya lo merasa berat, it's okay, nggak apa-apa. Ada kalanya lo juga nanti udah bisa lebih ikhlas, udah bisa menghandle-nya, itu lebih luar biasa lagi. Tapi kalau misalnya lo masih berat banget untuk menghandle trauma ini, ya, yang penting lo berusaha sih setiap harinya. Oke, jangan lupa untuk terus berusaha. Karena ketika lo sudah berhenti berusaha, itu akan menjadi kenyataan dan lo masih terjebak dalam trauma yang sebelumnya. Dan satu hal penting lagi, jangan takut untuk membuka hati lo lagi setelah trauma yang pernah lo dapatkan dari hubungan sebelumnya. Karena gue yakin di luar sana masih banyak orang-orang baik yang akan lo temui. Dan ingat, ini memang terkesan serem, terkesan menakutkan, dan terkesan kayak sulit Mel, susah Mel gitu ya. Tapi, apakah lo mau terjebak dalam trauma seumur hidup lo? Enggak kan? Jadi, silahkan membuka hati lagi. Jadi mulai sekarang, terima trauma itu. Jadikan pembelajaran trauma sebelumnya menjadi pembelajaran di hubungan yang sekarang. Lo sudah melewati banyak hal. Makasih ya, udah melewati banyak hal. Oke, terima perjalanan ini memang sangat sulit untuk melepaskan trauma sebelumnya. Bahkan seperti yang gue bilang, kita tidak bisa melepaskan 100% trauma ini. Tapi lo sudah melewati banyak hal. Itu adalah tanda lo kuat, tanda lo bisa. Ya, terima kasih lo sudah kuat sampai sekarang. Terima kasih lo sedang mencoba. Dan gue yakin lo juga lagi berusaha kok untuk mencoba. Jadi semoga beberapa tips yang tadi, ya semoga bisa membantu lo lebih cepat untuk menghandle trauma itu. Oke, gue yakin lo bisa. Tetap strong, be kind buat diri lo sendiri. Dan gue yakin lo nanti akan ketemu orang baik, orang yang benar-benar bisa membuat impian lo menjadi nyata.
berdua. Oke, ayo kita bisa handle, ayo kita sembuh bareng-bareng, dan lo layak untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia ini. Oke, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan semoga video bermanfaat untuk kalian semua. Oke, see you in the next video. Bye-bye!